4 hari setelah suamiku meninggal, ibu mertua tiba-tiba menyiram tubuhku dengan air kotor sambil berteriak. Dasar menantu pembawa sial, anakku mati gara-gara kamu. Aku diusir dari rumah seperti sampah, tapi mereka tak tahu. Besok aku akan menghancurkan kesombongan mereka. Yuk, absen dulu di kolom komentar. Sobat kisah berasal dari kota mana saja? Jangan lupa tekan like dan subscribe, ya. Dukungan kalian sangat berarti agar channel ini terus berkembang dan bisa menyajikan cerita yang lebih seru. Terima kasih. Hujan deras mengguyur kota Jakarta malam itu. Rania duduk terpaku di sudut ruangan, matanya sembab, dadanya sesak menahan perih yang tak tertahankan. 3 hari sudah sejak kepergian Dimas untuk selama-lamanya. 3 hari sejak kecelakaan tragis itu merenggut nyawa suami tercintanya. Bu Rania, tolong segera ke rumah sakit. Suami ibu mengalami kecelakaan parah. Ingatan tentang telepon itu masih terngiang jelas di telinganya. Rania masih bisa merasakan bagaimana kakinya gemetar saat berlari ke rumah sakit, bagaimana jantungnya hampir berhenti ketika dokter mengucapkan kalimat yang paling ia takuti. Kami sudah berusaha maksimal, tapi nyawa suami ibu tidak tertolong. Air mata Rania jatuh membasahi sajadah putih yang biasa digunakan Dimas untuk salat malam. Wangi parfum suaminya masih samar-samar tercium dari baju koko yang tergantung di belakang pintu. Semua terasa begitu nyata, namun begitu tidak masuk akal. Dimas, pria yang selalu membuatnya tersenyum, pria yang menjadi imam dalam rumah tangganya, kini telah tiada. Ran, kamu harus kuat. Dimas nggak mau lihat kamu begini, ucap seorang wanita parubaya yang sedari tadi duduk di sampingnya. Itu Tante Rina, sahabat almarhumah ibunya. Rania menggeleng pelan. Tante, rasanya saya nggak sanggup. Mas Dimas, dia semuanya buat saya. Tante Rina menghela napas panjang. Ia mengerti betul bagaimana cinta Rania dan Dimas. Mereka menikah 3 tahun lalu, setelah Dimas dengan sabar memenangkan hati Rania yang sempat ragu karena perbedaan latar belakang. Keluarga Dimas adalah keluarga berada, sementara Rania hanya seorang yatim piatu yang hidup sederhana. Dari luar rumah terdengar suara mobil berhenti. Beberapa menit kemudian, pintu rumah dibuka tanpa ketukan. Masuklah seorang wanita setengah baya dengan raut wajah dingin, diikuti 2 orang pria dan seorang wanita muda. Ibu. Rania bangkit berdiri, memberi hormat pada mertuanya. Bu Rosa, ibu mertua Rania, tidak membalas salamnya. Matanya menyapu ruangan, melihat segala sesuatu dengan tatapan menghakimi. Kamu masih di sini? Suara Bu Rosa terdengar tajam. Rania terperanjat. Ibu, maksud ibu? Maksud saya? Apa kamu pikir saya tidak tahu? Bu Rosa melangkah mendekat, aroma parfum mahalnya tercium menyengat. Kamu penyebab kematian anak saya. Rania merasa bumi berputar lebih cepat. Apa? Ibu? Saya tidak mengerti. Jangan pura-pura polos, bentak wanita muda yang sedari tadi berdiri di belakang Bu Rosa. Itu Sylvie, adik ipar Rania. Kakak saya meninggal karena stres mikirin kamu. Dia kecelakaan karena pikirannya kacau. Itu tidak benar. Rania membela diri. Mas Dimas baik-baik saja. Kami baik-baik saja. Baik-baik saja. Bu Rosa tertawa sinis. Kamu pikir saya buta? Anak saya yang kaya raya, yang punya masa depan cerah, menikah dengan kamu yang gak punya apa-apa. Lalu tiba-tiba dia meninggal dalam kecelakaan. Pasti ada yang tidak beres. Tante Rina mencoba melerai. Bu Rosa, tolong, Rania sedang berduka. Mungkin ibu juga, tapi menuduh sembarangan tidak akan. Kamu siapa? Jangan campuri urusan keluarga kami. Potong Bu Rosa kasar. Rania meremas ujung bajunya, berusaha menahan tangis. Ibu, saya sangat mencintai Mas Dimas. Saya nggak mungkin menyakiti dia. Cinta? Hah? Sylvie menyeringai. Cinta kamu itu cuma modus buat ngincer harta kakak saya. Tapi sayang, kamu nggak akan dapat apa-apa. Rumah ini, mobil, semua harta kakak saya, itu milik keluarga kami. Tante Rina terbelalak. Maksud kalian? Bu Rosa mengeluarkan sebuah dokumen dari tasnya.
Ini surat pernyataan. Kamu harus menandatanganinya sekarang juga. Dengan ini, kamu melepaskan semua hak waris atas harta peninggalan anak saya. Rania membaca surat itu dengan mata berkaca-kaca. Betapa kejamnya mereka. Dimas baru saja dimakamkan 3 hari lalu, dan keluarganya sudah datang merampas segalanya. Saya tidak akan menandatangani ini, ucap Rania tegas meski suaranya bergetar. Mas Dimas tidak pernah mengatakan apapun tentang ini. Saya istrinya, saya punya hak. Tiba-tiba saja Bu Rosa melangkah maju dan menarik kerudung Rania hingga terlepas. Kamu pikir kamu siapa? Berani melawan saya? Saya nggak melawan, Ibu. Tapi ini hak saya. Belum sempat Rania menyelesaikan kalimatnya, sebuah gayung berisi air kotor, air bekas cucian lantai yang entah sejak kapan disiapkan, disiramkan ke wajahnya. Rania tersentak, basah kuyup, bau tak sedap menyengat hidung. Itu untuk kamu. Biar kamu sadar diri. Bu Rosa membanting gayung. Kamu gak pantas jadi menantu saya. Kamu cuma sampah yang kebetulan dikasihani anak saya. Rania terdiam, air bercampur air mata membasahi wajahnya. Tante Rina segera meraihnya, berusaha membersihkan sisa-sisa air kotor itu dengan tisu. Keluarkan dia dari sini, perintah Bu Rosa pada 2 pria yang sedari tadi diam. Mereka adalah kakak-kakak ipar Rania. Tanpa rasa iba, mereka menyeret Rania keluar rumah. Hujan masih deras mengguyur. Rania jatuh tersungkur di tanah basah, lututnya lecet, tangannya penuh lumpur. Tolong jangan lakukan ini. Rania merintih. Sylvie berdiri di ambang pintu, tersenyum puas. Selamat tinggal, Mbak Rania. Semoga kamu bisa bertahan hidup di jalanan. Pintu rumah tertutup rapat. Rania terbaring di tanah, diterpa hujan, tubuhnya menggigil kedinginan dan ketakutan. Tante Rina berlari keluar membawa payung dan jaket. Rania sayang. Tante Rina memeluknya erat. Rania tidak bisa berkata apa-apa lagi. Ia hanya bisa menangis, memeluk Tante Rina, merasakan bagaimana dinginnya dunia tanpa Dimas di sisinya. Malam itu Rania menginap di rumah Tante Rina. Rumah sederhana di pinggiran Jakarta itu menjadi satu-satunya tempat berlindung setelah ia diusir dengan cara begitu keji. Tante Rina menyiapkan air hangat dan pakaian bersih, lalu duduk di samping Rania yang masih terisak. Sudah, Nak, minum dulu, ucap Tante Rina lembut sambil menyodorkan segelas teh manis. Rania menerimanya dengan tangan gemetar. Tante, kenapa mereka sekejam itu? Apa salah saya? Saya selalu berusaha jadi istri yang baik untuk Mas Dimas, menantu yang berbakti untuk mereka. Tante Rina menghela napas panjang. Kamu gak salah, Ran. Mereka itu memang sudah lama gak suka sama kamu. Ibu Rosa itu tipe orang yang materialistis. Dulu dia gak setuju Dimas nikah sama kamu karena kamu dianggap gak sederajat. Tapi Mas Dimas bilang semuanya baik-baik saja. Rania berusaha mengingat. Dia bilang ibunya akhirnya menerima saya. Mungkin Dimas cuma gak mau kamu khawatir, Ran. Atau mungkin dia sendiri gak tahu kalau ibunya sedendam itu. Tante Rina mengusap punggung Rania. Yang penting sekarang kamu selamat. Kamu ada di sini. Rania menunduk. Air matanya masih jatuh perlahan. Tante, saya gak punya siapa-siapa lagi. Ibu bapak saya sudah lama meninggal. Sekarang Mas Dimas juga pergi. Saya benar-benar sendiri. Jangan bilang begitu, Ran. Tante masih ada. Kamu seperti anak sendiri buat Tante. Tante Rina memeluknya erat. Istirahat dulu, besok kita pikirkan langkah selanjutnya. Malam itu Rania tidur dengan gelisah. Mimpi-mimpi buruk datang silih berganti. Ia melihat Dimas tersenyum padanya, lalu tiba-tiba menghilang dalam kabut. Ia melihat Bu Rosa menyiramnya dengan air kotor, lalu semua orang tertawa. Ia melihat dirinya sendiri terapung di lautan luas tanpa ada yang mau menolong. Pagi harinya, Rania terbangun dengan kepala pusing. Tubuhnya terasa panas. Tante Rina segera mengompresnya dengan air hangat. Kamu demam, Ran. Istirahat aja dulu, gak usah bangun. 3 hari Rania terbaring lemah. Tante Rina merawatnya dengan penuh kasih sayang, meski kondisi keuangan Tante Rina sendiri pas-pasan. Tante Rina hanya seorang pedagang nasi uduk di pasar,
hidup dari hari ke hari. Tante, saya nggak enak sama tante. Saya cuma jadi beban, ucap Rania suatu sore, saat demamnya mulai reda. Jangan bilang gitu, Ran. Tante ikhlas kok. Tante Rina tersenyum. Yang penting kamu sembuh dulu. Hari-hari berlalu. Rania mulai bangkit. Meski perlahan. Ia membantu Tante Rina berjualan, bangun pukul 3 pagi untuk menyiapkan dagangan, lalu ke pasar hingga siang. Pekerjaan itu berat, tapi Rania tidak mengeluh. Ia butuh mengalihkan pikirannya dari kesedihan yang terus membayangi. Suatu siang, saat sedang membereskan lapak, Rania merasakan pusing yang amat sangat. Pandangannya berkunang-kunang, lalu ia jatuh pingsan. Saat sadar, Rania sudah berada di klinik sederhana. Tante Rina duduk di sampingnya dengan raut wajah cemas namun juga tersipu. "Ran, kamu hamil?" bisik Tante Rina. Rania membelalak. "Apa?" "Dokter bilang kamu hamil. Usia kandungan sekitar 2 bulan." 2 bulan. Itu berarti bayi itu adalah buah cintanya dengan Dimas. Di malam terakhir sebelum Dimas pergi, mereka memang bercinta dengan penuh cinta. Dimas memeluknya erat, berbisik bahwa ia ingin punya anak. "Mas Dimas." Rania menangis, tapi kali ini bukan tangis kesedihan sepenuhnya. Ada harapan yang menyelinap di hatinya. Tante Rina ikut menangis haru. "Ini anugerah, Ran. Dimas meninggalkan sesuatu yang sangat berharga untuk kamu." Namun, kebahagiaan itu segera diiringi kekhawatiran. Rania memegang perutnya yang masih datar, berpikir tentang masa depan. "Tante, saya harus kerja lebih keras. Saya harus bisa membesarkan anak ini." Tante Rina menggeleng. "Kamu gak bisa kerja berat lagi, Ran. Kamu harus jaga kandungan. Biar tante yang cari nafkah." "Tapi Tan..." "Gak ada tapi-tapian. Ini anak Dimas juga. Anak yang tante anggap seperti cucu sendiri." Rania memeluk Tante Rina erat-erat. "Terima kasih, Tante. Saya nggak tahu harus bagaimana tanpa Tante." Malam harinya, Rania duduk di teras rumah Tante Rina, memandangi langit malam yang bertabur bintang. Ia memegang perutnya, berbicara dalam hati pada bayi yang dikandungnya. "Nak, kamu adalah hadiah terindah dari ayahmu. Mama akan berjuang untuk kamu. Mama nggak akan biarkan kamu hidup kekurangan seperti yang orang lain pikirkan." Tiba-tiba ingatannya melayang pada sesuatu. Dimas, beberapa bulan sebelum meninggal, pernah berkata sesuatu yang aneh. "Ran, kalau suatu saat papa pergi lama, mama harus buka lemari kerja papa. Di sana ada sesuatu buat mama." Saat itu Rania hanya tertawa, menganggap Dimas bercanda. Tapi sekarang, Rania teringat lemari kerja di rumah mereka. Lemari itu selalu terkunci, dan Dimas memegang sendiri kuncinya. Saat diusir dulu, ia tidak sempat mengambil apapun, apalagi lemari itu. "Mas Dimas, apa yang ingin papa sampaikan?" gumam Rania. Keesokan harinya, Rania memberanikan diri untuk kembali ke rumah yang dulu ia tempati bersama Dimas. Rumah itu sebenarnya adalah rumah pribadi Dimas, warisan dari kakeknya, bukan milik keluarga besar. Tapi kini rumah itu dikuasai Bu Rosa. Rania berdiri di depan pagar, jantungnya berdebar kencang. Rumah itu tampak sepi. Ia memberanikan diri menekan bel. Tidak ada jawaban. Ia menekan bel lagi. Masih tidak ada jawaban. Rania berjalan ke samping, mencoba melihat ke dalam melalui jendela. Tirai tertutup rapat. Tapi dari celah kecil, ia bisa melihat ruang tamu yang berantakan, seolah baru saja diobrak-abrik. Hatinya berdebar tidak karuan. Apa yang terjadi? Saat ia hendak pergi, tiba-tiba pintu depan terbuka. Sylvie muncul dengan muka kesal. "Kamu masih berani datang ke sini?" bentak Sylvie. Rania menguatkan diri. "Saya hanya ingin mengambil beberapa barang pribadi saya." "Barang pribadi? Semua yang ada di sini milik keluarga kami." Sylvie menyeringai. "Kamu gak berhak atas apapun. Setidaknya izinkan saya masuk sebentar. Ada sesuatu yang penting." "Pergi," hardik Sylvie. "Kalau kamu gak pergi, saya panggil polisi." Pintu dibanting keras. Rania mundur selangkah, hancur.
Tapi saat ia berbalik, ia melihat sesuatu di balik pagar. Sebuah amplop kecil terselip di sela-sela tanaman. Rania mengambilnya, membuka amplop itu, dan menemukan sebuah kunci. Kunci kecil berwarna perak. Kunci lemari kerja Dimas. Rania menatap kunci itu dengan perasaan campur aduk. Ada pesan dari Dimas di sini. Mungkin sengaja ditaruh di tempat yang hanya ia tahu. Mas Dimas, Papa mau bilang apa? Rania menyembunyikan kunci itu erat-erat di genggamannya. Ia segera meninggalkan rumah itu sebelum Sylvie melihatnya. Sepanjang perjalanan pulang, pikirannya berkecamuk. Apa yang disembunyikan Dimas di lemari kerjanya? Mengapa ia berkata, kalau Papa pergi lama? Apa Dimas punya firasat bahwa ia akan meninggal? Sesampainya di rumah Tante Rina, Rania duduk termenung memandangi kunci itu. Tante Rina yang baru pulang berjualan melihatnya. Ran, itu apa? Rania mengangkat wajahnya. Tante, ini kunci lemari kerja Mas Dimas. Saya menemukannya terselip di tanaman depan rumah. Tante Rina mendekat, duduk di sampingnya. Kenapa bisa ada di situ? Saya nggak tahu. Tapi Mas Dimas pernah bilang, kalau dia pergi lama, saya harus buka lemari kerjanya. Waktu itu saya kira dia cuma bercanda. Rania menelan ludah. Tante, apa Mas Dimas tahu kalau dia akan? Tante Rina memegang tangannya. Jangan berpikir yang aneh-aneh dulu, Ran. Mungkin Dimas cuma ingin memastikan kamu punya pegangan kalau terjadi apa-apa. Maksud Tante? Tante Rina menghela napas. Dimas itu anak yang cerdas, Ran. Mungkin dia tahu keluarganya seperti apa. Mungkin dia sudah antisipasi kalau suatu saat kamu nggak diterima mereka. Rania menunduk. Tapi kenapa dia nggak bilang langsung ke saya? Karena dia nggak mau kamu khawatir. Atau mungkin dia sendiri nggak menyangka akan pergi secepat ini. Malam itu Rania tidak bisa tidur. Ia terus memandangi kunci di tangannya. Besok, ia harus masuk ke rumah itu. Harus. Pagi harinya, Rania bangun lebih awal. Ia membantu Tante Rina berjualan seperti biasa, tapi pikirannya melayang terus pada kunci itu. Saat jam menunjukkan pukul 10, Rania pamit pada Tante Rina. Tante, saya mau coba lagi ke rumah. Tante Rina mengangguk. Hati-hati, Ran. Kalau ada apa-apa, telepon Tante. Rania mengendarai sepeda motor tua pinjaman dari Tante Rina. Sepanjang jalan ia berdoa, semoga hari ini rumah itu sepi. Ia harus bisa masuk, mengambil apapun yang ada di lemari kerja Dimas. Sesampainya di sana, Rania melihat mobil keluarga Bu Rosa tidak ada di garasi. Mungkin mereka pergi. Rania turun, mengamati sekitar. Tidak ada orang. Ia berjalan ke pintu depan, tapi pintu itu terkunci rapat. Rania berjalan ke belakang rumah. Di sana ada pintu dapur yang sering tidak dikunci. Ia mencoba memutar gagang pintu. Terkunci. Rania hampir putus asa. Tapi kemudian ia ingat, di samping dapur ada jendela kecil yang selalu longgar kaitannya. Waktu masih tinggal di sini, ia sering membuka jendela itu untuk mengusir bau masakan. Dengan hati-hati, Rania mendorong jendela itu. Kaitnya longgar, jendela terbuka. Rania melirik ke kiri dan kanan. Tidak ada siapapun. Ia menarik napas dalam, lalu dengan susah payah masuk melalui jendela sempit itu. Tubuhnya mendarat di wastafel dapur, lalu ia turun perlahan. Rumah itu sunyi. Tapi Rania bisa melihat tanda-tanda bahwa rumah ini sudah diacak-acak. Lemari dapur terbuka, isinya berantakan. Di ruang tamu, bantal-bantal berserakan, laci-laci terbuka. Hatinya berdebar. Apa yang mereka cari? Rania segera menuju kamar kerja Dimas. Pintunya terbuka. Di dalam, pemandangan yang sama. Buku-buku berserakan, laci meja terbuka, bahkan karpet digulung. Tapi lemari kerja Dimas, lemari besi kecil di sudut ruangan, masih utuh. Mungkin mereka tidak bisa membukanya. Rania berlari ke lemari itu, memasukkan kunci ke lubangnya. Tangannya gemetar. Kunci itu berputar dengan mulus. Klik. Lemari terbuka. Di dalamnya, Rania melihat sebuah map coklat tebal. Ada juga sebuah amplop besar bertuliskan, untuk Rania. Dan sebuah kotak kecil berlapis beludru. Rania mengambil amplop itu, membukanya dengan tangan gemetar. Surat itu ditulis tangan oleh Dimas. Untuk Rania, cintaku, jika kamu membaca surat ini,
Berarti papa sudah pergi lebih dulu. Maafin papa, sayang. Papa nggak bisa temanin mama sampai tua. Ran, papa tahu ini bakal berat buat mama. Tapi papa udah siapin beberapa hal. Di dalam map ini, ada sertifikat rumah ini atas nama mama. Papa sudah urus semuanya dari jauh-jauh hari. Rumah ini murni milik papa dari kakek. Bukan harta gono gini yang bisa mereka rebut. Dan papa ingin mama yang punya. Selain itu, ada rekening atas nama mama. Papa menabung diam-diam, hasil kerja keras papa. Semoga cukup buat mama memulai hidup baru. Papa tahu keluarga papa nggak akan terima mama, karena itu papa siapkan semua ini tanpa sepengetahuan mereka. Ran, ada satu hal lagi. Papa titip seseorang. Coba cari Pak Haryo, notaris langganan keluarga. Dia tahu semuanya. Papa sudah titipkan sesuatu padanya, sesuatu yang akan melindungi mama dan juga bayi kita. Iya, Ran. Papa tahu mama hamil. Papa lihat hasil test pack yang mama sembunyikan di laci. Papa sengaja pura-pura nggak tahu karena papa mau kasih kejutan. Tapi sepertinya papa nggak sempat. Sayang, jaga diri mama baik-baik. Jaga bayi kita. Papa sayang kalian berdua, lebih dari apapun di dunia ini. Selamanya, Papa Dimas. Air mata Rania jatuh membasahi surat itu. Ia memegang perutnya, menangis terseduh-seduh. Dimas tahu ia hamil, dan Dimas sudah mempersiapkan segalanya. Mas Dimas, Mas. Rania berbisik di antara isak tangis. Ia membuka map itu. Di dalamnya, benar ada sertifikat rumah atas nama Rania binti Abdullah, lengkap dengan materai dan tanda tangan sah. Juga ada buku tabungan dengan nama Rania, berisi nominal yang membuatnya terbelalak, jumlah yang sangat besar, cukup untuk hidup bertahun-tahun. Lalu Rania membuka kotak kecil berlapis bludru. Di dalamnya ada sebuah cincin emas putih dengan berlian kecil. Bukan cincin mahal, tapi cincin yang selalu diinginkan Rania saat mereka pacaran dulu. Dimas tidak mampu membelinya saat itu. Tapi ternyata Dimas mengingatnya, dan membelinya diam-diam. Cincin impian mama. Bisik Rania. Saat ia sedang menikmati semua penemuan itu, tiba-tiba terdengar suara dari luar. Ada orang di dalam. Rania tersentak. Ia segera memasukkan semua barang ke dalam tas jinjingnya. Terlambat. Pintu kamar terbuka, dan di ambang pintu berdiri Bu Rosa dengan muka merah padam, diikuti Sylvie dan dua kakak iparnya. "Kamu?" teriak Bu Rosa. "Maling. Maling masuk rumah." Rania mundur selangkah. "Saya bukan maling. Ini rumah saya. Ini rumah suami saya." "Rumah kamu?" Bu Rosa tertawa histeris. Dengar semua, perempuan kurang ajar ini bilang rumah ini milik dia. Sylvie melangkah maju, matanya menyipit melihat map di tangan Rania. "Itu apa? Kasih ke sini." Rania menyembunyikan map itu di belakang punggung. "Ini milik saya. Mas Dimas mewariskan ini semua untuk saya." "Omong kosong." Bu Rosa menggeram. "Rampas itu." Kakak-kakak ipar Rania bergerak maju. Rania yang kecil dan lemah tidak bisa melawan. Mereka merampas map itu, membukanya, dan membaca isinya. Bu Rosa membaca surat Dimas, lalu wajahnya berubah pucat pasi. Ini tidak mungkin. Anak saya tidak mungkin melakukan ini di belakang saya." Sylvie mengambil sertifikat itu, membacanya, lalu berteriak, "Rumah ini atas nama dia. Ibu, lihat." Bu Rosa meraih sertifikat itu, memeriksanya dengan teliti. "Palsu. Ini pasti palsu. Anak saya tidak akan." "Ibu bisa cek ke notaris," potong Rania dengan suara bergetar tapi tegas. "Mas Dimas sudah mengurus semuanya dengan Pak Haryo. Rumah ini memang untuk saya." "Kurang ajar." Bu Rosa melempar map itu ke lantai. "Kamu pasti memanipulasi anak saya. Kamu yang suruh dia buat ini." Rania menggeleng. "Saya tidak tahu apa-apa sampai hari ini. Ini semua kejutan dari Mas Dimas." Sylvie merengut. "Ibu, jangan percaya dia. Kita usir aja dia dari sini sekalian." Tiba-tiba Bu Rosa mengambil gayung di dekat pintu. Rania sudah tahu apa yang akan terjadi. Tubuhnya refleks mundur, tapi Bu Rosa lebih cepat. Air comberan, lagi-lagi air kotor, disiramkan ke tubuh Rania. "Ini untuk kamu. Dan kamu tidak akan pernah mendapatkan apapun. Saya akan menggugat. Saya akan bawa ini ke pengadilan."
Rumah ini tetap milik keluarga saya, teriak Bu Rosa. Rania basah kuyup, tapi kali ini ia tidak menangis. Ia memandang Bu Rosa dengan tatapan yang berbeda. Ada kekuatan baru di matanya. Ibu boleh menggugat, tapi saya punya bukti. Saya punya surat wasiat suami saya. Dan saya punya hak sebagai istrinya. Rania mengambil map yang tercecer. Saya pergi sekarang. Tapi saya akan kembali. Dan saya akan membuktikan bahwa cinta Mas Dimas pada saya itu nyata. Rania berjalan keluar dengan kepala tegak, meski tubuhnya basah dan bau. Ia tidak peduli dengan tatapan mereka. Ia punya senjata sekarang. Ia punya pegangan. Di luar, ia menangis lagi. Tapi kali ini tangis haru. Dimas, bahkan setelah mati, masih melindunginya. Makasih, Mas. Makasih, bisiknya. Rania kembali ke rumah Tante Rina dengan keadaan basah kuyup dan bau tidak sedap. Tante Rina yang melihatnya langsung terkejut. Ran, kenapa lagi? Apa mereka nyiram kamu lagi? Tante Rina segera mengambil handuk dan membawa Rania ke kamar mandi. Rania tidak menjawab, tapi di balik pintu kamar mandi, ia tersenyum kecil. Untuk pertama kalinya sejak Dimas meninggal, ia merasa ada secercah harapan. Setelah mandi dan berganti pakaian bersih, Rania duduk di ruang tamu bersama Tante Rina. Ia mengeluarkan semua isi map itu dan menceritakan semuanya. Tante Rina terbelalak membaca surat Dimas. Masya Allah, Dimas, anak itu benar-benar sayang sama kamu, Ran. Rania mengangguk, air matanya jatuh lagi. Saya nggak nyangka Mas Dimas memikirkan semua ini. Dia tahu keluarganya akan jahat sama saya. Tante Rina memegang tangannya. Ini anugerah, Ran. Kamu nggak perlu khawatir soal biaya hidup lagi. Kamu bisa fokus jaga kandungan. Keesokan harinya, Rania pergi ke kantor notaris Pak Haryo. Pak Haryo adalah pria parubaya yang ramah. Sudah puluhan tahun menjadi notaris keluarga Dimas. Ia menerima Rania dengan baik. Selamat siang, Bu Rania. Saya sudah menunggu, sapa Pak Haryo. Rania duduk di hadapannya. Pak Haryo, Mas Dimas bilang Bapak tahu sesuatu. Pak Haryo menghela napas. Almarhum Dimas memang menitipkan sesuatu pada saya. Tapi sebelumnya, saya ingin bertanya, apa Ibu sudah membaca surat dari Dimas? Sudah, Pak. Bagus. Pak Haryo membuka lemari arsipnya, mengeluarkan sebuah map lain. Ini surat wasiat resmi dari Dimas yang dibuat di hadapan saya sebagai notaris. Isinya, seluruh harta peninggalannya, rumah, tabungan, dan investasi, ia wariskan kepada Ibu sebagai istri sahnya. Rania menerima dokumen itu dengan tangan gemetar. Tapi Pak, keluarga Mas Dimas pasti akan menggugat. Mereka berhak menggugat. Tapi dengan surat wasiat ini, peluang Ibu besar. Pak Haryo tersenyum. Dimas orangnya teliti, Bu. Semua diurus sesuai hukum. Ia bahkan menyertakan klausul bahwa jika ada pihak keluarga yang keberatan, mereka harus membuktikan di pengadilan. Rania menghela napas lega. Terima kasih, Pak. Ada satu lagi, Bu. Pak Haryo membuka laci mejanya. Dimas juga menitipkan ini. Katanya, untuk diberikan saat Ibu datang ke sini. Pak Haryo menyerahkan sebuah kotak kecil. Rania membukanya. Di dalamnya ada sebuah flash disk dan sepucuk surat. Ran, kalau Mama baca ini, berarti Mama sudah ketemu Pak Haryo. Flash disk ini berisi rekaman CCTV di rumah kita. Mama ingat, waktu kita pasang CCTV karena ada maling, Papa sengaja pasang juga di ruang tamu. Dan Papa simpan rekamannya. Siapa tahu suatu saat berguna. Papa sayang Mama. Rania menatap flash disk itu dengan perasaan aneh. Apa yang ingin Dimas tunjukkan? Sesampainya di rumah, Rania segera meminjam laptop Tante Rina dan memasukkan flash disk itu. Ada puluhan folder file video. Rania membuka satu persatu, tapi semuanya tampak biasa saja. Sampai ia membuka folder dengan nama, keluarga. Di sana ada rekaman percakapan antara Bu Rosa, Sylvie, dan kakak-kakak iparnya. Rekaman itu diambil beberapa bulan sebelum Dimas meninggal. Mereka sedang duduk di ruang tamu rumah itu.
Rumah yang sekarang menjadi milik Rania. Ibu, gimana caranya biar Dimas cerai sama perempuan gak jelas itu? Suara Silvi terdengar jelas. Dimas keras kepala. Dia gak akan cerai, jawab Bu Rosa. Terus gimana dong? Dia gak warisin apa-apa ke kita kalau masih sama perempuan itu. Kita harus pisahin mereka. Atau... Suara Bu Rosa terdengar lebih pelan. Kita tunggu sampai sesuatu terjadi sama Dimas. Maksud ibu? Tanya salah satu kakak ipar. Dimas itu kan sering bolak-balik luar kota. Kecelakaan bisa terjadi kapan saja. Rekaman itu berhenti. Rania membeku, jantungnya berdebar kencang. Apa maksudnya? Apa mereka menginginkan Dimas celaka? Apa mereka sudah merencanakan sesuatu? Dengan tangan gemetar, Rania membuka rekaman lain. Kali ini percakapan antara Silvi dan seseorang yang tidak dikenalnya. Pokoknya kita harus pastikan Dimas celaka sebelum dia bikin surat wasiat. Ibu nggak mau harta keluarga jatuh ke tangan perempuan itu, kata Silvi. Tapi bagaimana caranya? Tanya suara pria itu. Mobil Dimas kan sering masuk bengkel. Manfaatin itu. Rania tidak bisa mendengar lebih lama lagi. Ia mematikan laptop. Napasnya terengah-engah. Apa yang baru saja ia temukan? Apa mungkin kecelakaan Dimas bukan kecelakaan biasa? Air mata Rania jatuh deras. Ia memegang perutnya, membayangkan Dimas yang selama ini ia cintai, mungkin dibunuh oleh keluarganya sendiri. Mas Dimas, Mas, bisiknya lirih. Tante Rina yang mendengar tangis Rania segera masuk ke kamar. Ran, kenapa? Kamu kenapa? Rania menunjuk laptop dengan tangan gemetar. Tante lihat ini. Mereka. Tante Rina memutar rekaman itu. Wajahnya berubah pucat pasi. Astagfirullah. Ini keji sekali. Rania memeluk Tante Rina, menangis sejadi-jadinya. Tante, saya harus lapor polisi. Mereka harus dihukum. Tante Rina mengusap punggungnya. Tenang, Ran. Kita harus pikirkan langkah yang tepat. Kita nggak bisa gegabah. Tapi Rania sudah bulat tekadnya. Ia akan mencari keadilan untuk Dimas. Untuk suaminya yang tercinta. Untuk ayah dari bayi dalam kandungannya. Esok harinya, Rania pergi ke kantor polisi didampingi Tante Rina. Ia membawa bukti-bukti berupa rekaman CCTV dan surat wasiat Dimas. Namun, apa yang ia terima di kantor polisi sungguh di luar dugaan. Maaf, Bu. Laporan Ibu tidak bisa kami terima, ucap seorang polisi muda dengan nada datar. Rania terkejut. Tapi Pak, ini bukti percakapan mereka. Mereka merencanakan kecelakaan suami saya. Polisi itu menghela napas. Bukti rekaman ini belum cukup kuat. Bu, kami perlu penyelidikan lebih lanjut. Tapi keluarga Bapak Dimas sudah melapor lebih dulu bahwa ibu yang mengganggu ketentraman mereka. Apa? Polisi itu menunjukkan sebuah berkas. Ini laporan dari Ibu Rosa, ibu kandung almarhum suami ibu. Mereka melaporkan ibu karena dianggap mengancam dan memasuki rumah tanpa izin. Rania merasa dunianya runtuh lagi. Mereka balik menuduhnya. Mereka memutarbalikkan fakta. Tante Rina mencoba menenangkan. Pak, tolong lihat dari sisi kami. Ibu Rania ini adalah istri sah korban. Dia yang paling berhak atas warisan, dan dia menemukan bukti bahwa kematian suaminya mungkin bukan kecelakaan biasa. Polisi itu mengangkat bahu. Saya hanya menjalankan prosedur, Bu. Kalau ibu punya bukti lebih kuat, silakan datang lagi. Sementara ini, kami sarankan ibu tidak mendekati keluarga almarhum dulu. Rania pulang dengan perasaan hancur. Di kantor polisi, ia justru dianggap sebagai pengancam, sementara pembunuh suaminya bebas berkeliaran. Tante, kenapa dunia ini tidak adil? Tanya Rania lirih. Tante Rina memeluknya. Bersabar, Ran. Allah pasti memberikan keadilan pada waktu yang tepat. Hari-hari berikutnya berat bagi Rania. Ia harus menghadapi kenyataan bahwa ia tidak bisa tinggal diam, tapi setiap langkahnya sepertinya selalu tertutup. Ia juga harus menjaga kesehatannya karena kehamilannya mulai memasuki bulan ketiga. Suatu sore, Rania duduk termenung di teras. Ia memandangi perutnya yang mulai sedikit membuncit, lalu teringat sesuatu.
Dimas pernah berkata tentang seorang temannya yang jurnalis. Namanya Mas Bayu, wartawan di salah satu media online. Rania mencari kontak Mas Bayu di ponsel lamanya. Nomor itu masih tersimpan. Dengan hati-hati, ia menekan tombol panggil. Halo? Halo? Mas Bayu? Ini Rania, istri Dimas. Telepon itu berlangsung selama 1 jam. Rania menceritakan semuanya, dari awal hingga penemuannya tentang rekaman CCTV. Mas Bayu mendengarkan dengan saksama. Ran, ini berita besar. Kalau benar ada konspirasi pembunuhan, ini harus diungkap. Ucap Mas Bayu serius. Tapi kamu harus siap, karena ini akan berisiko. Keluarga Dimas pasti akan melawan. Saya siap, Mas. Demi Mas Dimas, saya lakukan apapun. Seminggu kemudian, artikel Mas Bayu terbit. Judulnya mencolok. Konspirasi di balik kematian pengusaha muda, istri diusir, mertua dituding otak pembunuhan. Artikel itu menjadi viral. Media-media lain ikut memberitakan. Publik mulai melirik kasus ini. Banyak yang mendukung Rania, banyak juga yang meragukan. Bu Rosa dan keluarganya panik. Mereka memberikan bantahan di berbagai media, menyebut Rania sebagai perempuan penggila harta yang memfitnah. Rania itu istri anak saya yang tidak pernah kami restui. Dia cuma mau harta kami. Tuduhan pembunuhan itu tidak berdasar. Ucap Bu Rosa dalam sebuah wawancara televisi. Rania menonton wawancara itu dari rumah Tante Rina. Tangannya mengepal, tapi ia berusaha tenang. Ran, jangan terpancing. Ucap Tante Rina. Biarkan publik yang menilai. Puncaknya, polisi akhirnya membuka kembali penyelidikan kasus kecelakaan Dimas. Mereka memeriksa bengkel langganan Dimas, menemukan fakta bahwa rem mobil Dimas memang sengaja dirusak. Seorang mekanik mengaku bahwa ia disuruh oleh seseorang untuk merusak rem mobil Dimas. Orang itu tidak lain adalah salah satu kakak ipar Dimas. Rania dipanggil polisi untuk dimintai keterangan lagi. Kali ini, ia datang dengan penuh harapan. Bu Rania, berdasarkan penyelidikan kami menemukan bukti kuat bahwa kecelakaan almarhum suami ibu memang bukan kecelakaan biasa. Ada unsur kesengajaan di dalamnya, ucap penyidik. Rania menangis haru. Jadi mereka benar-benar membunuh Mas Dimas. Kami masih dalam proses penyelidikan. Tapi 2 orang sudah kami tetapkan sebagai tersangka. Saudara Andi, kakak ipar korban, dan seorang mekanis bengkel. Kami juga masih mendalami keterlibatan pihak lain. Rania menghela napas lega meski tidak sepenuhnya. Keadilan mulai berpihak padanya, meski masih panjang jalan yang harus ditempuh. Bulan kelima kehamilan Rania, sidang perdana kasus pembunuhan Dimas digelar. Rania datang dengan perut yang mulai membesar, didampingi Tante Rina dan Mas Bayu. Puluhan wartawan sudah menunggu di depan pengadilan. Bu Rania, bagaimana perasaan ibu menghadapi sidang ini? Teriak seorang wartawan. Bu Rania, apa ibu yakin keluarga suami ibu bersalah? Rania tidak menjawab. Ia hanya berjalan tegak memasuki ruang sidang, memegang perutnya dengan satu tangan. Di dalam, ia melihat Bu Rosa, Sylvie, dan kedua kakak iparnya sudah duduk di kursi terdakwa. Mereka menatap Rania dengan penuh kebencian. Sidang dipimpin oleh hakim wanita bernama Nurul Aini, seorang hakim senior yang dikenal tegas dan adil. Jaksa penuntut umum membacakan dakwaan. Andi dan Rio, kakak ipar Dimas, didakwa melakukan pembunuhan berencana terhadap Dimas dengan cara merusak rem mobil korban. Andi dan Rio, bagaimana kalian menjawab dakwaan ini? Tanya Hakim Nurul. Tidak benar, Yang Mulia. Kami tidak bersalah, jawab Andi tegas. Rio juga mengangguk. Kami tidak pernah menyuruh siapapun merusak rem mobil kakak kami. Saksi pertama yang dipanggil adalah mekanik bengkel bernama Joko. Ia tampak gugup saat memberikan kesaksian. Saudara Joko, apakah Anda mengenal terdakwa? Tanya jaksa. Joko menunjuk Andi. Kenal, Pak. Itu Mas Andi, kakaknya almarhum Mas Dimas. Jelaskan apa yang terjadi. Joko menunduk. Sekitar sebulan sebelum Mas Dimas meninggal, Mas Andi datang ke bengkel. Dia minta saya merusak rem mobil Mas Dimas. Saya ditawari uang 50 juta. Ruangan sidang gempar. Andi berdiri, mukanya merah padam. Dia bohong. Saya nggak pernah. Hakim Nurul mengetuk palu.
Terdakwa, tenang. Silakan duduk. Jaksa melanjutkan, Saudara Joko, apakah Anda tahu kenapa terdakwa ingin rem mobil korban dirusak? Saya nggak tahu, Pak. Tapi Mas Andi bilang, pokoknya mobil itu harus celaka. Katanya, biar warisan nggak jatuh ke istri Mas Dimas. Gempar lagi. Bu Rosa dari kursi pengunjung berteriak. Fitnah. Itu fitnah. Hakim Nurul memukul palu keras-keras. Saya peringatkan, ketertiban harus dijaga. Ibu di belakang, harap tenang atau saya suruh keluar. Sidang dilanjutkan dengan saksi ahli dari kepolisian yang menjelaskan hasil investigasi teknis. Mobil Dimas memang mengalami kerusakan rem yang tidak wajar. Ada bekas kerusakan sengaja. Sidang pertama ditutup dengan rencana pemanggilan saksi-saksi lain di sidang berikutnya. Rania keluar dari ruang sidang dengan perasaan campur aduk. Ada harapan, tapi juga ada kecemasan. Di luar, ia dihadang oleh Bu Rosa. Wanita tua itu menatapnya dengan mata merah. Kamu puas? Menghancurkan keluarga saya? Desis Bu Rosa. Rania menatapnya tenang. Saya tidak menghancurkan siapapun. Mereka yang menghancurkan diri sendiri dengan membunuh anak ibu. Kami tidak membunuh Dimas. Buktinya nanti di persidangan, jawab Rania. Saya hanya ingin keadilan untuk suami saya. Untuk ayah dari bayi ini. Rania memegang perutnya. Bu Rosa memandang perut itu, lalu wajahnya berubah sedikit. Itu, anak Dimas. Rania tidak menjawab. Ia berbalik dan pergi meninggalkan Bu Rosa yang terpaku di tempat. Bulan ke-6 kehamilan Rania, sidang memasuki babak baru. Kali ini giliran Rania yang dipanggil sebagai saksi. Ia naik ke kursi saksi dengan langkah mantap, meski perutnya sudah cukup besar. Saudari Rania, apa hubungan saudari dengan korban? Tanya jaksa. Almarhum Dimas adalah suami saya. Bagaimana kehidupan rumah tangga saudari dengan korban? Rania tersenyum kecil. Bahagia, Pak. Mas Dimas suami yang baik, penyayang. Kami saling mencintai. Anda tahu bahwa keluarga korban tidak merestui pernikahan saudari. Rania mengangguk. Tahu. Tapi Mas Dimas bilang, cinta kami lebih penting daripada restu yang diberikan dengan terpaksa. Saudari menemukan bukti rekaman percakapan keluarga korban. Jelaskan. Rania menjelaskan tentang penemuan kunci, surat Dimas, dan rekaman CCTV. Jaksa memutar rekaman itu di ruang sidang. Semua yang hadir mendengar percakapan Bu Rosa dan Silvi yang menginginkan Dimas celaka. Bu Rosa berdiri, mukanya pucat. Itu hanya obrolan biasa. Saya tidak pernah serius. Tapi ibu bilang, kecelakaan bisa terjadi kapan saja, kata jaksa tajam. Apa maksud ibu? Bu Rosa tergagap. Maksud saya ya, saya cuma khawatir karena Dimas sering bepergian. Hakim Nurul menatap Bu Rosa tajam. Ibu, saya ingatkan untuk berkata jujur. Pengacara keluarga Dimas, seorang pria berkumis tebal bernama Sanusi, mulai menyerang balik. Saudari Rania, Anda bilang Anda mencintai suami Anda. Tapi mengapa Anda tidak pernah hadir di pemakamannya? Tanya Sanusi. Rania terhenyak. Mereka mengusir saya sebelum pemakaman. Saya tidak diizinkan datang. Tapi Anda tahu di mana makamnya, bukan? Mengapa tidak datang setelah diusir? Saya sedang demam waktu itu. Saya pingsan di jalan setelah diusir. Sanusi tersenyum sinis. Alasan yang menarik. Saksi lain akan kami hadirkan untuk membantah semua ini. Saksi yang dihadirkan pengacara adalah tetangga rumah Dimas. Seorang pria parubaya bernama Budi. Saudara Budi, apa yang saudara lihat pada hari kecelakaan? Tanya Sanusi. Saya lihat Mas Dimas keluar rumah dengan tergesa-gesa. Dia seperti sedang marah. Saya dengar dia bertengkar dengan istrinya di telepon. Rania terkejut. Itu tidak benar. Saya tidak bertengkar dengan Mas Dimas. Hakim Nurul mengetuk palu. Saudari Rania, tenang. Biarkan saksi bicara. Budi melanjutkan. Saya memang dengar dia bicara keras di telepon. Saya nggak tahu persis isinya, tapi dia bilang, sudahlah, aku muak. Jangan ganggu aku lagi. Lalu dia pergi. Ruangan sidang gempar.
Sanusi tersenyum puas. Artinya, korban dalam keadaan stres saat mengemudi. Bukan karena rem rusak, tapi karena masalah rumah tangga. Rania gemetar. Itu fitnah. Saya tidak pernah bertengkar dengan Mas Dimas. Tante Rina dari kursi pengunjung berteriak. Dia bohong. Saya kenal Budi. Dia tetangga yang suka mengada-ada. Hakim Nurul memukul palu. Tenang. Saya peringatkan sekali lagi. Sidang ditunda. Rania keluar dengan perasaan campur aduk. Saksi palsu. Mereka menghadirkan saksi palsu. Di luar, Mas Bayu mendekat. Ran, kita harus hadirkan saksi yang bisa membantah itu. Siapa yang tahu bahwa hubungan kamu dan Dimas baik-baik saja sebelum dia meninggal? Rania berpikir keras. Lalu ia teringat seseorang. Pak RT. Pak RT di kompleks perumahan kami. Beliau sering ngobrol dengan Mas Dimas. Beliau tahu kalau Mas Dimas sayang sama saya. Mas Bayu mengangguk. Coba hubungi beliau. Kita harus bawa dia ke sidang. Bulan ke-7 kehamilan Rania, sidang lanjutan digelar. Kali ini Rania datang dengan saksi baru, Pak RT, seorang pensiunan yang dikenal jujur dan disegani di kompleks perumahan. Pak RT naik ke kursi saksi dengan tenang. Saya bersumpah akan mengatakan yang sebenarnya. Saudara RT, apa hubungan saudara dengan almarhum Dimas? Tanya jaksa. Dimas adalah warga saya. Dia tinggal di kompleks kami bersama istrinya, Rania. Saya kenal baik mereka berdua. Bagaimana hubungan rumah tangga mereka menurut pengamatan saudara? Pak RT tersenyum. Sangat harmonis. Saya sering lihat mereka jalan pagi bersama, saling bergandengan tangan. Dimas juga sering cerita ke saya. Dia bilang Rania itu istri solehah, pendamping hidup yang baik. Apakah saudara pernah melihat atau mendengar mereka bertengkar? Tidak pernah. Sama sekali tidak. Rumah tangga mereka tenang, damai. Saya sebagai RT malah sering senang karena nggak pernah ada masalah dengan mereka. Jaksa mengangguk puas. Terima kasih, Saudara RT. Giliran pengacara Sanusi bertanya. Saudara RT, apakah mungkin saudara tidak tahu pertengkaran mereka karena itu terjadi di dalam rumah? Bisa saja. Tapi tetangga kan biasanya dengar kalau ada orang bertengkar. Saya nggak pernah dengar suara keras dari rumah mereka. Tapi saudara Budi bersaksi bahwa dia mendengar korban berbicara keras di telepon sehari sebelum kecelakaan. Apa komentar saudara? Pak RT menghela napas. Saya kenal Budi. Dia itu tukang gosip. Suka membesar-besarkan cerita. Saya nggak heran kalau dia berbohong di sidang. Sanusi tersenyum masam. Saya keberatan, Yang Mulia. Saksi ini menghina saksi lain. Hakim Nurul memandang Pak RT. Saudara saksi, cukup berikan kesaksian tentang apa yang saudara ketahui, bukan menilai orang lain. Pak RT mengangguk. Maaf, Yang Mulia. Sidang berlanjut dengan saksi berikutnya. Pak Haryo, notaris. Ia membawa surat wasiat Dimas dan menjelaskan bahwa Dimas membuat surat itu dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan. Apakah almarhum pernah bercerita mengapa ia membuat surat wasiat ini? Tanya jaksa. Pernah. Dia bilang, dia ingin melindungi istrinya. Dia tahu keluarganya tidak suka dengan pernikahannya, dan dia khawatir kalau sesuatu terjadi padanya, istrinya akan dizalimi. Bu Rosa dari kursi terdakwa menangis histeris. Dia bohong. Anak saya nggak mungkin bilang begitu. Hakim Nurul memukul palu. Ibu, harap tenang. Ini peringatan terakhir. Sidang semakin panas. Keadilan mulai terlihat jelas berpihak pada Rania, tapi keluarga Dimas tidak menyerah. Sidang ke-6 menjadi titik balik. Jaksa menghadirkan bukti baru. Rekaman CCTV dari bengkel yang menunjukkan Andi bertemu Joko, mekanik yang merusak rem, sehari sebelum kecelakaan. Juga ada bukti transfer uang dari rekening Andi ke rekening Joko sebesar 50 juta rupiah, persis seperti yang dijanjikan. Andi tertunduk lesu. Rio juga mulai terlihat gelisah. Bu Rosa terus menangis di kursi pengunjung. Hakim Nurul mengetuk palu. Sidang ditunda 2 minggu untuk putusan. 2 minggu yang menegangkan. Rania menunggu dengan degup jantung tak menentu. Perutnya semakin besar, bayinya semakin aktif bergerak.
Setiap tendangan kecil di dalam rahimnya mengingatkan Rania bahwa ia berjuang bukan hanya untuk dirinya, tapi juga untuk anaknya. Hari putusan tiba. Ruang sidang penuh sesak. Rania duduk di kursi pengunjung, tangannya memegang perut, bibirnya berdoa tanpa henti. Hakim Nurul masuk. Semua berdiri. Setelah semua duduk, hakim mulai membacakan putusan. Dalam perkara nomor, dengan terdakwa Andi bin Suherman dan Rio bin Suherman. Rania menahan napas. Menyatakan terdakwa Andi bin Suherman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana terhadap Dimas Nugroho, sebagaimana diatur dalam pasal 340 KUHP. Rania menutup mulutnya, menahan tangis haru. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Andi bin Suherman dengan pidana penjara seumur hidup. Gempar. Andi jatuh pingsan di kursi terdakwa. Dan terhadap terdakwa Rio bin Suherman, terbukti bersalah membantu tindak pidana tersebut, dijatuhi pidana penjara selama 12 tahun. Rio menunduk, menangis. Hakim melanjutkan, untuk tersangka lainnya, yaitu Ibu Rosa binti Ahmad dan Silvi binti Suherman, berdasarkan bukti yang ada, tidak cukup untuk menetapkan mereka sebagai pelaku langsung pembunuhan. Namun, mereka terbukti melakukan intimidasi dan penganiayaan terhadap Rania binti Abdullah, istri sah korban. Untuk itu, mereka dijatuhi pidana percobaan selama 1 tahun dan diwajibkan membayar restitusi kepada Rania sebesar 100 juta rupiah. Bu Rosa berteriak, "Tidak, saya tidak bersalah." Tapi teriakannya tenggelam dalam keramaian ruang sidang. Rania menangis bahagia. Ia memeluk Tante Rina erat-erat. Keadilan telah ditegakkan. Dimas, meski telah tiada, namanya terbebas dari fitnah. Di luar ruang sidang, Rania dihujani pertanyaan wartawan. Ia hanya tersenyum, memegang perutnya yang besar. "Bu Rania, bagaimana perasaan ibu?" Rania menarik napas dalam. Saya bersyukur keadilan masih ada. Tapi saya juga sedih, karena ini tidak akan mengembalikan suami saya. Saya hanya bisa berdoa semoga Mas Dimas tenang di sisi Allah." Mas Bayu mendekat. "Ran, selamat. Kamu hebat." Rania tersenyum. "Terima kasih, Mas. Ini semua karena bantuan banyak orang. Dan karena Mas Dimas, dia yang mempersiapkan semuanya." Putusan sidang menjadi berita nasional. Rania mendadak menjadi sosok yang dikenal publik. Banyak yang mengagumi ketabahannya, banyak juga yang ingin membantunya. Tapi Rania memilih hidup tenang. Ia pindah ke rumah peninggalan Dimas, rumah yang kini sah menjadi miliknya. Rumah itu sudah bersih. Rania membersihkannya dengan perasaan haru. Setiap sudut mengingatkannya pada Dimas. Di ruang tamu, mereka biasa bercanda sambil menonton televisi. Di dapur, Dimas sering membantunya memasak meski hasilnya kadang berantakan. Di kamar tidur, mereka biasa berpelukan sebelum tidur, berbicara tentang masa depan. "Mas, Mama di rumah kita sekarang," bisik Rania sambil memegang perutnya. "Rumah yang Papa kasih buat Mama." "Makasih, Mas." Hari-hari berlalu. Rania menjalani kehamilannya dengan tenang. Tante Rina sering datang membantu. Kadang Pak RT dan istrinya juga mampir. Suatu sore, saat Rania sedang duduk di teras, sebuah mobil mewah berhenti di depan rumah. Dari dalam turun seorang wanita berpakaian sederhana, matanya sembab. Rania terkejut. Itu Bu Rosa. Rania bangkit, hatinya berdebar. "Ibu." Bu Rosa berjalan mendekat, langkahnya gontai. Wajahnya yang dulu angkuh, kini tampak letih dan menua. "Rania, saya minta maaf," ucap Bu Rosa lirih. Rania terdiam. Ini pertama kalinya Bu Rosa memanggil namanya dengan hormat. "Ibu, masuklah." Mereka duduk di ruang tamu. Bu Rosa memandang sekitar, lalu menunduk. "Rumah ini, dulu Dimas kecil bermain di sini," bisiknya. Rania tidak tahu harus berkata apa. Ia hanya duduk diam, tangannya memegang perut. Bu Rosa menarik napas panjang. "Rania, saya datang untuk minta maaf atas semua yang saya lakukan. Saya sudah kehilangan 2 anak. Dimas, dan sekarang Andi dan Rio di penjara. Silvi juga trauma berat." Rania menunduk. "Ibu,
Saya juga minta maaf kalau ada salah saya. Bu Rosa menggeleng. Bukan salahmu. Saya yang buta. Saya terlalu mencintai harta, terlalu sombong. Saya tidak terima anak saya menikah denganmu karena kamu tidak sekaya kami. Tapi Dimas bahagia sama kamu. Itu yang seharusnya saya lihat. Air mata Bu Rosa jatuh. Saya menyesal, Rania. Saya menyesal telah menyirammu dengan air kotor, mengusirmu, menyakitimu. Saya nggak pantas jadi ibu. Rania menangis juga. Ibu, saya maafkan ibu. Saya sudah ikhlas. Bu Rosa terisak. Kamu mau maafin saya? Rania mengangguk. Saya tahu ibu sayang Mas Dimas. Mungkin cara ibu salah, tapi saya tahu ibu mencintainya. Saya juga mencintai Mas Dimas. Itu yang menyatukan kita, Bu. Bu Rosa memeluk Rania erat. Makasih, Nak. Makasih. Sejak hari itu, hubungan Rania dan Bu Rosa berangsur membaik. Bu Rosa sering datang membawakan makanan, kadang membantu Rania membersihkan rumah. Sylvie masih trauma dan belum berani bertemu Rania, tapi suatu hari ia datang dengan malu-malu. Mbak maafin saya, bisik Sylvie. Rania tersenyum, memeluknya. Sudah, lupakan. Kita keluarga sekarang. Hari persalinan Rania tiba. Bu Rosa dan Tante Rina menemani di rumah sakit. Sylvie juga datang, duduk gelisah di ruang tunggu. Setelah berjam-jam, suara tangis bayi terdengar. Seorang bayi laki-laki lahir dengan selamat. Ini anak Mas Dimas? Bisik Rania haru saat bayinya diletakkan di dadanya. Bu Rosa menangis melihat cucunya. Dia mirip Dimas. Alisnya, hidungnya mirip sekali. Rania tersenyum. Ibu, tolong beri nama dia. Bu Rosa terkejut. Saya? Ibu neneknya. Saya ingin ibu yang memberi nama. Bu Rosa menangis haru. Ia memandangi bayi mungil itu, lalu berkata lirih. Dia lahir setelah perjuangan panjang. Setelah air mata dan kesedihan. Tapi dia juga lahir dari cinta. Cinta Dimas dan Rania. Mari kita beri nama. Daffa. Daffa Cinta Maheswara. Daffa, artinya pembela. Semoga dia tumbuh menjadi pembela kebenaran, seperti ayahnya yang memperjuangkan cinta dan ibunya yang memperjuangkan keadilan. Rania tersenyum. Daffa, nama yang indah. 2 tahun berlalu. Daffa tumbuh menjadi anak yang lucu dan cerdas. Rambutnya ikal seperti Dimas, matanya bulat seperti Rania. Ia sudah bisa berlari kecil, berbicara beberapa kata, dan sangat dekat dengan neneknya, Bu Rosa. Rania kini menjadi wanita yang lebih kuat. Ia mengelola tabungan peninggalan Dimas dengan bijak. Sebagian ia gunakan untuk membuka usaha kecil-kecilan, catering rumahan yang menyediakan masakan khas Sunda, kesukaan Dimas. Usahanya berkembang pesat. Banyak yang suka dengan masakannya yang lezat dan penyajiannya yang higienis. Tante Rina menjadi manajer usaha itu. Sylvie, yang sudah lulus kuliah, membantu bagian pemasaran online. Bu Rosa kadang datang membantu menjaga Daffa. Kehidupan berjalan damai. Tapi Rania tidak pernah melupakan Dimas. Setiap malam, ia menceritakan tentang ayahnya pada Daffa. Daffa, papa itu baik banget. Papa sayang sama mama, sayang juga sama Daffa. Papa yang kasih rumah ini buat kita. Daffa yang masih 2 tahun tentu tidak sepenuhnya mengerti. Tapi ia selalu tersenyum mendengar nama, Papa, disebut. Suatu sore, saat Rania sedang sibuk di dapur, Daffa bermain di ruang tamu. Tiba-tiba ia berlari ke dapur sambil membawa sebuah kotak. Mama, ini, seru Daffa. Rania menoleh. Kotak itu adalah kotak kenangan Dimas yang ia simpan di lemari. Daffa pasti membukanya tanpa sengaja. Nak, itu punya mama. Jangan dibuka. Tapi Rania berhenti ketika melihat Daffa mengeluarkan sebuah amplop. Amplop itu berbeda dari yang lain. Di atasnya tertulis, untuk Daffa, saat ia dewasa nanti. Rania tertegun. Ia tidak pernah melihat amplop ini sebelumnya. Pasti Dimas menyelipkannya di kotak itu tanpa sepengetahuannya. Dengan tangan gemetar, Rania membuka amplop itu. Isinya surat panjang dari Dimas,
ditujukan untuk putranya yang belum lahir saat itu. Untuk Daffa, anakku. Jika papa tulis ini, Daffa belum lahir. Tapi papa sudah tahu Daffa ada di dalam perut mama. Papa senang sekali. Papa selalu ingin punya anak, dan doa papa terkabul. Daffa, papa minta maaf kalau papa nggak bisa lihat Daffa tumbuh besar. Tapi papa titip pesan, jaga mama baik-baik. Mama itu wanita terkuat yang papa kenal. Dia lembut, tapi dia kuat. Dia penyayang, tapi dia nggak pernah menyerah. Belajar dari mama. Nak, belajar tentang cinta, tentang ketabahan, tentang keikhlasan. Papa titip juga untuk sayang sama nenek, meskipun mungkin nenek nggak selalu setuju sama pilihan papa. Tapi nenek tetap ibu papa. Papa sayang dia. Daffa, jadilah anak yang soleh. Jadilah pembela kebenaran, seperti arti namamu. Papa harap Daffa tumbuh jadi pria yang bertanggung jawab, yang mencintai keluarga, yang selalu berbuat baik pada sesama. Papa tahu, suatu hari Daffa akan baca surat ini. Dan saat itu, Papa ingin Daffa tahu, Papa sayang Daffa. Papa sayang Mama. Papa sayang kalian berdua, lebih dari apapun di dunia ini. Selamanya. Papa Dimas. Rania menangis membaca surat itu. Daffa yang melihat mamanya menangis, ikut mengusap air mata Rania dengan tangan mungilnya. Mama nangis? Tanyanya polos. Rania tertawa di sela tangisnya. Mama nggak nangis. Sayang. Mama cuma terharu. Ini surat dari Papa buat Daffa. Daffa memiringkan kepala. Papa? Papa di mana? Rania memeluknya erat. Papa di surga, Nak. Tapi Papa sayang Daffa. Papa sayang banget sama Daffa. Daffa berusia 5 tahun. Ia sudah sekolah di taman kanak-kanak Islam dekat rumah. Rania mengantarnya setiap pagi, lalu menjemputnya siang hari. Usaha cateringnya makin besar. Ia sudah punya 10 karyawan dan cabang di 2 lokasi. Bu Rosa kini tinggal di rumah kecil di belakang rumah Rania. Rania yang membangunkan rumah itu untuk mertuanya. Hubungan mereka semakin hangat. Daffa sangat dekat dengan neneknya. Suatu malam, setelah Daffa tidur, Rania dan Bu Rosa duduk di teras, minum teh hangat. Ran, ibu mau cerita sesuatu, ucap Bu Rosa. Rania menoleh. Cerita apa, Bu? Bu Rosa menghela napas. Ibu dulu, sebelum Dimas meninggal, ibu sempat bilang sesuatu yang buruk tentang kamu. Rania diam, mendengarkan. Ibu bilang, kamu harus cerai sama Rania, atau ibu nggak akan pernah mengakui kamu sebagai anak lagi. Dimas waktu itu diam. Tapi matanya sedih banget. Dia bilang, Bu, Rania itu istri saya. Saya mencintainya. Saya nggak akan pernah menceraikannya. Lalu dia pergi. Bu Rosa menangis. Ibu pikir dia akan kembali, minta maaf. Tapi ternyata, itu terakhir kali ibu lihat dia hidup-hidup. Rania memegang tangan Bu Rosa. Ibu, semua sudah berlalu. Saya sudah memaafkan ibu. Tapi ibu belum memaafkan diri sendiri, Ran. Ibu merasa bersalah. Kalau saja ibu nggak bilang begitu, mungkin Dimas nggak pergi dengan perasaan sedih. Mungkin dia lebih fokus saat nyetir, nggak kecelakaan. Rania menggeleng. Bu, kecelakaan itu karena rem dirusak. Bukan karena Mas Dimas sedih. Andalah yang merusak rem. Bukan ibu. Bu Rosa terisak. Tapi ibu yang membesarkan Andi. Ibu yang mengajarinya bahwa harta lebih penting dari keluarga. Ibu yang membuat mereka berpikir bahwa Rania adalah ancaman. Rania diam. Ada kebenaran dalam kata-kata Bu Rosa. Tapi ia tidak ingin memperpanjang rasa bersalah. Bu, yang penting sekarang kita sudah baikan. Kita keluarga. Ibu bisa lihat Daffa tumbuh besar. Itu yang terpenting. Bu Rosa mengangguk, mengusap air matanya. Kamu benar, Ran. Kita harus fokus ke masa depan. Malam semakin larut. Rania memandang langit bertabur bintang. Di kejauhan, ia melihat satu bintang yang bersinar terang. Mas Dimas, Papa lihat enggak? Kita semua baik-baik saja di sini. Daffa tumbuh sehat, pintar, lucu. Mama sayang Papa. Sampai kapanpun,
bisiknya dalam hati. Daffa berusia 7 tahun. Ia sudah duduk di kelas 1 sekolah dasar. Hari ini adalah hari istimewa. Rania diundang ke sekolah Daffa untuk acara berkisah tentang ayah. Setiap anak diminta membawa satu benda peninggalan ayahnya dan bercerita tentang ayah mereka. Daffa awalnya sedih karena tidak punya banyak kenangan dengan ayahnya. Tapi Rania menyiapkan sesuatu. Hari itu, Rania dan Daffa datang ke sekolah. Daffa membawa bingkai foto ayahnya dan kotak kecil berisi surat dari Dimas. Assalamualaikum, Bu Rania, Daffa. Silakan masuk. Sapa guru kelas, Bu Dewi. Acara dimulai. Satu persatu anak bercerita tentang ayah mereka. Ada yang membawa topi kesukaan ayah, ada yang membawa alat kerja ayah. Giliran Daffa tiba. Daffa maju ke depan kelas dengan percaya diri. Di tangannya, ia memegang foto Dimas dan surat yang sudah dibacanya berulang kali. Assalamualaikum. Nama saya Daffa Cinta Maheswara. Saya mau cerita tentang ayah saya. Nama ayah saya Dimas Nugroho. Beliau sudah meninggal waktu saya masih di perut mama. Beberapa anak menoleh. Ibu-ibu yang hadir ikut terharu. Daffa melanjutkan. Saya nggak pernah lihat ayah. Tapi mama selalu cerita tentang ayah. Kata mama, ayah itu baik, penyayang, dan sangat cinta sama mama. Ayah juga yang kasih rumah buat kami. Ayah juga yang nulis surat buat saya. Daffa mengeluarkan surat itu, meski ia belum bisa membaca semua kata-katanya. Tapi ia hafal isinya. Di surat ini, ayah bilang, Daffa, jadilah anak yang soleh. Jadilah pembela kebenaran. Sayang sama mama. Sayang sama nenek. Itu pesan ayah. Daffa berhenti, lalu tersenyum. Saya sayang ayah. Meskipun gak pernah ketemu, saya tahu ayah sayang saya. Karena mama selalu bilang, ayah sayang Daffa. Rania di kursi pengunjung menangis haru. Bu Dewi juga mengusap matanya. Makasih, Daffa. Cerita yang bagus sekali, puji Bu Dewi. Daffa berlari ke arah Rania dan memeluknya. Mama, aku boleh bacain surat ayah? Rania mengangguk, memeluknya erat. Boleh, sayang. Papa pasti senang lihat Daffa. Setelah acara, Rania dan Daffa berjalan pulang. Matahari sore bersinar hangat. Daffa menggandeng tangan Rania. Mama, Papa di surga senang gak ya lihat aku sekolah? Rania tersenyum. Pasti senang, nak. Papa pasti bangga lihat Daffa yang pinter dan soleh. Mama kangen Papa. Rania menghela napas. Kangen, nak. Tiap hari Mama kangen Papa. Aku juga kangen. Padahal aku gak pernah lihat Papa. Rania berhenti, berlutut di depan Daffa. Daffa, Papa selalu ada di hati Mama. Dan di hati Daffa. Papa gak pernah beneran pergi. Cintanya tetap hidup. Lewat Mama, lewat Daffa. Daffa tersenyum. Berarti Papa sayang kita terus. Terus, sayang. Sampai kapanpun. Mereka melanjutkan perjalanan. Di kejauhan, langit sore berwarna jingga kemerahan. Rania memandang langit, tersenyum. Di hatinya, ia berkata, Mas, terima kasih untuk semuanya. Untuk cinta yang tak pernah mati. Untuk Daffa. Untuk kehidupan baru yang Mama jalani. Mama janji akan jaga Daffa baik-baik. Mama janji akan terus berkisah tentang Papa. Karena cinta kita abadi, Mas. Angin sore berembus lembut, seolah membawa bisikan dari surga. Aku sayang kalian. Sampai jumpa di surga.